Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk dalam satu majelis untuk bersama-sama menuntut ilmu, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, serta mencari teman yang saleh, karena salah satu di antara faktor yang menjadikan keimanan seseorang menjadi kuat adalah dengan adanya teman yang saleh. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, aksiru minal asdiqa'il mu'minin, perbanyaklah oleh kalian berteman dengan orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya mereka nanti di hari kiamat akan memberikan syafaatnya, bantuannya kepada teman yang lain. Kemudian juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita dalam satu majelis ini juga adalah untuk menampakkan ilmu, demikian pula menyebarkannya dan juga menjelaskannya. Dan tiga sebab yang tadi kita sebutkan, menyebarkan ilmu, menampakkan ilmu, dan juga menjelaskan ilmu, merupakan sebab dari sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nashrul ilmi wa bayanuhu min asbabil maghfirah. Menyebarkan ilmu, dan masya Allah, wasilatud dakwah, wasilah-wasilah kita untuk berdakwah di zaman kita banyak sekali. Bisa dengan sosial media kita, dengan HP kita, dan media-media yang lain. Menyebarkan ilmu, kemudian menampakkannya dan menjelaskan ilmu, maka ini bagian dari sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita berharap dengan duduknya kita di majelis ini adalah mendapatkan ampunan Allah. Karena siapapun kita, apapun kedudukan kita, maka terkadang dosa kita lebih banyak dibandingkan kebaikan yang kita lakukan. Maka tentu harapan yang besar ini semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menghadap dan kembali kepadanya dalam keadaan telah diampuni seluruh kesalahan kita. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, dan kita telah sampai pada pertemuan yang ke-60. Dan kali ini kita akan membahas pada bab yang baru atau judul yang baru setelah kita menyelesaikan judul atau bab Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Judul kita hari ini adalah penawaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah Rasulullah ingin menawarkan dagangannya? Tentu tidak. Tawaran yang dimaksud adalah penawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Islam kepada manusia. Dan ini merupakan kegiatan yang terus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah, menyampaikan apa itu Islam kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang rasul yang sangat menyayangi umatnya dan sangat mencintai umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha mencari tempat atau wilayah yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman. Dan ini merupakan sifat seorang pemimpin yang sejati, adalah memikirkan keamanan orang-orang yang ada di bawahnya. Apapun jabatan pemimpin tersebut, entah itu pemimpin rumah tangga atau pemimpin dalam wilayah RT atau mungkin RW, terus ke atas sampai yang paling atas presiden, hendaknya memiliki sifat
menyayangi apa yang ada di bawahnya atau siapa yang ada di bawahnya, kemudian memikirkan keamanan mereka. Jangan kemudian menjadi seorang pemimpin malah membuat huru-hara di antara masyarakatnya, di antara keluarganya. Karena bukan demikian sifat seorang pemimpin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin keluarga tidak boleh dia menjadikan keluarganya amburadul. Ambentino bojone dijak perang. Anaknya jadi sasaran. Tidak boleh demikian. Demikian pula pemimpin-pemimpin yang lain. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemimpin. Beliau terus memikirkan umatnya, bahkan sampai detik di mana beliau sallallahu alaihi wasallam akhirnya wafat, beliau pun masih memikirkan umatnya. Dan beliau adalah nabi yang sangat mencintai umatnya dengan kecintaan yang luar biasa, menyayangi umatnya dengan kasih sayang yang luar biasa. Salah satu di antara contoh begitu cintanya dan sayangnya beliau kepada umatnya adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa itu sudah kita sampaikan beberapa bagian. Kira-kira apa contohnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat cinta kepada umatnya, yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj? Ada yang bisa menjawab? Ada hadiahnya, Al-Quran dan sifat salat Nabi SAW. Apa contoh perbuatan Rasulullah SAW dalam kisah Isra Mi'raj yang menunjukkan cinta dan sayang beliau kepada umatnya? Angkat tangan yang bisa menjawab. Nggih, Pak. Jenarian, Pak. Nggih. Ketika apa? Keringanan syariat salat. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, itu salah satu bentuk cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat salat sehari 50 kali, maka ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi Musa alaihissalam atau Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa itu 2 kali. Satu riwayat menyebutkan ketika di langit yang ke-6, dan riwayat yang kedua ketika di langit yang ke-7. Jadi setelah mendapatkan syariat salat, beliau turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ditanya, apa yang diwajibkan oleh Rabbmu kepada umatmu? Di antaranya adalah salat 5 waktu, salat 50 kali dalam sehari. Kata Nabi Musa, umatmu tidak kuat, kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Dan itu dilakukan Nabi SAW sampai akhirnya salat yang tadinya 50 kali dalam sehari menjadi 5 kali dalam sehari. Dan ini bentuk cinta beliau kepada umatnya. Andaikan Rasulullah tidak malu, 5 kali itu masih mau dikurangi lagi, Pak. Ya. Nabi Musa alaihissalam menyarankan kepada Nabi Muhammad, kembali kamu kepada Rabbmu dan minta keringanan lagi. Namun karena sudah terlanjur malu, dari 50 menjadi 5 itu sudah sangat banyak, maka beliau pun tidak jadi naik ke atas. Tapi itu sudah bentuk perjuangan beliau untuk meringankan umatnya, bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Maka demikianlah kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi SAW kepada umatnya. Monggo Pak.
pilih setunggal mawon. Ngoten nggih, barakallahu fiik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka menyebarkan Islam, Nabi SAW terus berdakwah siang dan malam. Beliau mendatangi kabilah, kemudian terkadang sukunya, per rumah-rumah beliau datangi untuk menawarkan Islam. Dan bahkan beliau memanfaatkan beberapa kesempatan. Di antaranya adalah ketika keramaian pasar. Jadi ketika pasar itu ramai, beliau berdakwah, menawarkan Islam di sana. Demikian pula ketika musim haji, di mana orang-orang dari luar Mekah itu datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan itu adalah kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Nabi SAW untuk berdakwah, menawarkan Islam kepada manusia. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dari dakwah tidak semuanya dijawab. Bahkan ada yang menentangnya, ada yang menolaknya. Dari penolakan yang lembut sampai penolakan yang kasar, itu semuanya dialami oleh Nabi. Dan demikianlah kita sebagai orang yang mungkin juga berdakwah, karena mau tidak mau kita pun akan berdakwah. Apalagi kita seorang laki-laki, seorang suami, maka tujuan dakwah kita adalah keluarga kita, istri dan anak kita. Itu adalah ranah kita untuk berdakwah kepada mereka. Namun ketahuilah, di dalam berdakwah kepada mereka tentu akan ada halangan, sebagaimana yang dialami oleh Nabi SAW. Mengajak mereka untuk sholat, mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk belajar atau ibadah-ibadah yang lain. Itu tidak mudah, maka perlu kesabaran sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam berdakwah. Beliau tidak pantang menyerah. Ketika di kabilah A beliau ditolak, beliau pergi ke kabilah B, ditolak terus ke C, C dan seterusnya, ya. Sampai Z mungkin beliau akan datangi mereka. Bahkan satu rumah beliau datangi, ketika ditolak rumah berikutnya, terus demikian. Siang malam beliau berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, untuk menjadikan orang-orang yang ketika itu sedang menyembah berbagai macam sesembahan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdakwah pun, maka hendaknya dengan kesabaran, karena kita tidak bisa menjadikan seluruh orang suka dengan kita. Ada saja mungkin mereka yang menjadi penghalang, entah itu sifatnya besar ataupun kecil. Demikian pula seorang wanita, dia pun akan berdakwah karena dia memiliki anak yang bisa dijadikan sebagai ladang dakwah. Maka mendakwahi anak pun butuh kesabaran. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kita, karena di dalam medan dakwah itu penuh dengan rintangan dan juga halangan, dan ini sudah menjadi sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tujuan dakwah beliau, yaitu Nabi SAW ketika itu, selain kepada berbagai kabilah dan juga pemimpin-pemimpinnya, beliau juga berdakwah kepada para pendatang yang datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ya, orang-orang yang datang dari luar kota Mekah ketika menunaikan ibadah haji, itu adalah momentum yang beliau manfaatkan untuk berdakwah. Maka ketika musim haji datang pada tahun ke-11 setelah kenabian, ya,
Jadi setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, 11 tahun berikutnya datanglah musim haji. Walaupun tahun-tahun berikutnya sudah ada musim haji, beliau juga berdakwah. Tapi banyak yang ditolak dan sebagainya. Namun di tahun yang ke-11 di sana ada secercah cahaya. Ada kesempatan dan peluang Islam semakin besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di musim haji, beliau mendatangi sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di Aqabah. Dan mereka adalah suku dari Khazraj, dari kota Madinah yang sedang menunaikan ibadah haji. Dan jumlah mereka ada 6 orang. Jadi ada 6 orang sedang duduk-duduk di Aqabah, kemudian didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang tersebut, mereka adalah pertama As'ad bin Zurarah, ya, namanya adalah As'ad bin Zurarah. Kemudian yang kedua ada Auf bin Al-Harith. Ada Auf bin Al-Harith. Kemudian yang ketiga bernama Rafi' bin Malik. Ya, Rafi' bin Malik. Ya, Rafi' bin Malik bin Ajlan. Kemudian yang keempat ada Qutbah bin Amir. Ya, Qutbah bin Amir. Kemudian yang kelima ada Uqbah bin Amir. Jadi tadi Qutbah bin Amir, sekarang ada Uqbah bin Amir. Ya, Uqbah bin Amir. Kemudian yang keenam ada Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Jabir bin Ri'ab. 6 pemuda dari suku Khazraj dari kota Yathrib atau Madinah sekarang terkenalnya. Ada As'ad bin Zurarah. Kemudian yang kedua ada ada Auf bin Al-Harith. Kemudian yang ketiga ada Rafi' bin Malik. Yang keempat ada Qutbah bin Amir. Kemudian yang kelima ada Uqbah bin Amir. Dan yang terakhir keenam ada Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu ta'ala anhu. 6 orang yang sedang duduk-duduk di Aqabah ketika itu. Kisahnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW mendatangi mereka. Kemudian beliau bertanya, "Man antum?" Siapakah kalian? Qalu, mereka mengatakan, "Nafarun minal Khazraj." Kami adalah sekelompok orang dari Khazraj. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Amin mawali Yahud?"
apakah kalian adalah suku atau kabilah yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi? Qalu na'am. Mereka menjawab iya. Jadi suku Khazraj atau kabilah Khazraj adalah kabilah yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Di sana ada dua suku besar dari suku-suku yang lain, yaitu Khazraj dan kabilah atau suku Aus. Ya. Kedua suku ini, Khazraj dan Aus, pada asalnya adalah kakak beradik, satu mbah, satu nenek moyang, atau satu kakek satu nenek. Namun karena terjadi sesuatu, disebutkan bahwa ada peristiwa pembunuhan, entah yang membunuh itu dari kabilah Khazraj atau yang membunuh dari kabilah Aus. Intinya ada pembunuhan ketika itu. Maka dari peristiwa tersebut, maka kemudian kedua suku ini berperang, ya, saling berantem, padahal mereka sebenarnya adalah kakak adik. Aus namanya sama Khazraj namanya. Kemudian kedua orang ini beranak pinak, memiliki keturunan yang banyak, ya. Kemudian mereka membentuk suku mereka sendiri, yang keturunan Khazraj ya punya Khazraj, yang Aus ya Aus. Mereka masih bersaudara, ya, masih keturunan, atau orang Jawa mungkin masih terah gitu. Akan tetapi karena peristiwa tersebut dan dibumbui oleh orang-orang Yahudi, dipanas-panasi oleh orang Yahudi, terjadilah peperangan antara keduanya. Dua suku besar ini berperang, dan tidak main-main. Peperangan kedua suku ini berlangsung selama 120 tahun. Jadi setiap anak keturunan mereka keluar, mereka diwasiati supaya membunuh suku yang menjadi lawannya, walaupun dahulu mereka adalah bersaudara. Ada keturunan dari Khazraj misalnya, diwariskan harta, tapi apa? Kamu nanti kalau sudah besar bisa membunuh dari suku Aus, bunuh. Sebaliknya dari suku Aus pun demikian. Nah, kalau kamu bisa membunuh dari suku Khazraj, lakukan. Sehingga selama 120 tahun terjadi peperangan, padahal mereka sebenarnya adalah satu keluarga, ya. Dan itu dibumbui, dipanas-panasi oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu peperangan selama 120 tahun. Sangat lama. Dan dengan hikmahnya Allah, kedua suku ini menjadi damai, menjadi satu, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian, pembunuhan dan sebagainya, karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan sampaikan bagaimana kedua kelompok yang tadinya berperang selama 120 tahun tidak ada kata damai, menjadi damai setelah datangnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada nanti sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair yang berdakwah kepada mereka dan menyatukan dua suku yang tadinya berperang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW sudah bertanya, apakah kalian adalah orang yang bekerja sama dengan Yahud? Ya. Jadi suku Khazraj itu bekerja sama dengan orang Yahudi untuk memerangi suku Aus. Sedangkan suku Aus berusaha untuk menggandeng orang-orang Quraisy yang ada di Mekah untuk memerangi suku Khazraj. Jadi mereka punya sekutu masing-masing untuk ya berperang. Tapi ketika datang dakwah Nabi, mereka menjadi damai, bahkan mereka menjadi masuk Islam. Nanti insya Allah kita akan sampaikan kisahnya. Setelah ditanya demikian, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, afala tajlisuna ukallimukum.
maukah kalian duduk sebentar? Aku ingin berbicara kepada kalian. Qalu bala. Mereka mengatakan, iya, silahkan. Fajalasu ma'ah. Maka 6 orang ini dari suku Khazraj yang sedang menunaikan ibadah haji ketika itu duduk bersama Nabi SAW. Fada'ahum ilallahi. Kemudian Nabi SAW mendakwahi kepada Islam, kepada Allah. Wa arada alaihimul Islam. Dan Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka Islam. Wa tala alaihimul Quran. Dan Nabi SAW membacakan kepada mereka Al-Quran. Ya. Jadi ketika duduk-duduk itu Nabi SAW mendakwahi 6 orang tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dari dakwah beliau, maka satu dari mereka saling melihat, ya. Jadi 6 orang itu saling melihat satu dengan yang lainnya. Kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, ya qaum, ta'lamuna wallah annahu lin nabi alladhi tawa'adakum bihi yahud. Wahai teman-temanku, sesungguhnya kalau kalian tahu orang ini adalah seorang nabi yang mana dia adalah yang terus dibicarakan oleh orang-orang Yahudi untuk menakut-nakuti kita. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suku Khazraj walaupun mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi untuk memerangi suku Aus, terkadang ada gesekan di antara mereka. Ada gesekan. Maka ketika terjadi gesekan itu, orang-orang Yahudi selalu menakut-nakuti orang-orang Khazraj dengan mengatakan, inna nabiyyan mab'utsan al-an. Sesungguhnya ada seorang nabi yang sebentar lagi atau hari ini telah diutus oleh Allah. Qad adalla zamanuh. Telah tiba waktunya dia datang. Nattabi'uhu. Kami akan ikuti nabi itu. Fanaqtulukum ma'ahu qatla adin wa iram. Lalu kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut sebagaimana hancurnya penduduk Ad atau kaum Ad dan juga kaum Iram. Jadi kalau ada pertengkaran antara mereka, suku Khazraj dan juga Yahudi, pasti orang-orang Yahudi itu akan menakut-nakuti suku Khazraj dengan mengatakan, sekarang sudah diutus nabi, kami orang-orang Yahudi akan ikut dengan nabi tersebut. Kami akan memerangi kalian, akan menghancurkan kalian sebagaimana hancurnya kaum Ad, sebagaimana hancurnya kaum Ad dan juga kaum Iran. Itu ditakut-takuti. Dan orang-orang Yahudi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana di pelajaran-pelajaran yang lalu atau sudah lama, mereka mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kapan beliau diutus, kemana beliau tinggal, dan akan kemana beliau hijrah, orang-orang Yahudi tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi terhadap pengetahuan mereka kepada Nabi adalah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenali Nabi SAW sebagaimana kenalnya mereka kepada anak-anak mereka. Jadi mereka dengan Nabi itu kenal, sangat kenal sekali, sebagaimana orang-orang Yahudi itu kenal dengan anak-anak mereka. Tahu sifat-sifatnya, tahu ciri fisiknya, tahu kapan dilahirkannya, bahkan tahu di mana nanti Rasulullah akan hijrah. Makanya orang-orang Yahudi mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk menjemput Nabi SAW. Ya. Makanya mereka tinggal di Madinah. Kenapa tidak tinggal di Mekah? Karena mungkin mereka tahu sebelum Rasulullah hijrah di Madinah banyak susahnya di Mekah. Mereka nggak mau susah. Ya. Mereka pengennya seneng dulu. Ya. Pengennya yang seneng-seneng saja, susahnya enggak. Makanya mereka langsung di Madinah saja biar nanti pas di sana ketemu Nabi.
Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah datang Nabi SAW ke Madinah hijrah dan tahu ternyata beliau dari Arab, dari Quraisy, ya mereka menolaknya. Ya. Orang-orang Yahudi apa? Menolaknya. Jadi orang-orang Khazraj tadi ini yang ditakut-takuti oleh orang Yahudi sangat menghafal Nabi yang dijadikan sebagai momok bagi orang-orang Khazraj. Ternyata mereka ketemu langsung dan mereka dahulu yang ketemu. Makanya setelah mereka tengok-tengok satu dengan yang lainnya, maka kemudian ada di antara mereka yang mengatakan fala yasbikunnakum ilaihi. Kalau begitu teman-teman, jangan sampai orang-orang Yahudi mendahului kita dalam beriman kepada Nabi ini. Ayo kita beriman. Akhirnya kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, fa'ajabuh. Mereka 6 orang ini beriman kepada Nabi SAW dan menerima dakwah Islam. Mereka masuk ke dalam agama Islam. Justru malah orang-orang Yahudi yang menggunakan nama Nabi untuk menakuti orang Khazraj dan mereka akan berjanji akan ikut Nabi tersebut, malah tidak ikut. Ya, mereka malah tidak mau apa? Beriman. Tapi dari suku Khazraj mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, 6 orang ini kemudian setelah masuk Islam mereka memiliki harapan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semoga dengan dakwahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suku kami yaitu Khazraj dan juga Aus bisa berdamai dan bisa bersatu kembali. Ya. Itu harapan 6 orang tersebut karena melihat isi dakwah Nabi SAW itu penuh dengan kedamaian, bukan penuh dengan peperangan, ya, atau bukan penuh dengan kebencian, tapi kedamaian. Maka mereka sangat menaruh, ya, perhatian yang luar biasa kepada Nabi SAW. Semoga dengan dakwahnya suku Aus dan Khazraj yang tadinya bersaudara kemudian berperang, bermusuhan selama 120 tahun kembali bersatu. Dan itu benar, harapan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 6 orang ini masuk Islam kemudian punya harapan besar supaya suku Khazraj dan juga Aus kembali menjadi satu, berdamai dan sebagainya. Kemudian mereka pun berjanji kepada Nabi SAW bahwa tahun depan, di musim haji tahun depan, mereka akan kembali dengan membawa rombongan yang lain. Ya, ini janji 6 orang tersebut. Sehingga nanti di tahun haji berikutnya, yaitu di tahun ke-12 dari kenabian Nabi SAW, datanglah orang-orang yang tahun kemarin sudah datang, kemudian tahun yang ini mereka datang lagi membawa beberapa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan nanti di sanalah terjadi baiat Aqabah yang pertama. Ya. Jadi insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada kisah baiat Aqabah yang pertama dan juga hal-hal yang terkait dengannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian 6 orang dari suku Khazraj ini kemudian masuk ke dalam Islam, kemudian mereka kembali dan berjanji kepada Nabi SAW untuk kembali ke Madinah. Kemudian tahun depan, di musim haji tahun depan, mereka akan kembali dengan membawa rombongan yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Dimulailah nanti di situ Islam semakin kuat dan menyebar di kota Madinah, dan insya Allah kita akan sampaikan di kesempatan yang lain biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan insya Allah nanti di rangkuman akan ada beberapa yang tadi belum sempat kita sampaikan. Di antara adalah faktor penyebab pemuda Yastrib tersebut masuk ke dalam agama Islam dan juga hal yang lainnya insyaallah taala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.